Shalom jemaat yang terkasih dimanapun saudara berada saat ini. Kita berjumpa lagi ya di dalam renungan harian GKI Sangkrah tepat di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Saudara yang terkasih, mari sebelum kita menyiapkan lebih dalam hati kita untuk menerima sabda Tuhan, kita memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari yang indah ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Meskipun di akhir pekan Tuhan, namun kami masih terus semangat untuk terus memperbarui diri kami. Di tengah aktivitas yang kami lakukan Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menyegarkan kami setiap hari dan setiap waktu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pasti kita pernah ya menanam sebuah tanaman. Dan ketika menanam, kemudian tanaman yang kita tanam dan kita rawat tadi menghasilkan buah yang banyak. Tentu itu membuat hati kita menjadi bersukacita ya. Kita bisa menikmati, kita bisa membagikan. Nah, itulah yang kemudian juga diharapkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang menaburkan benih firman kepada setiap kita harusnya mampu menjadi tanah yang baik sehingga firman yang tertanam di dalam diri kita berkembang, berbuah dengan berlipat-lipat seperti yang tertulis di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan dengan jelas pada kita melalui Markus. Kalau kita membaca perikop secara lengkap ini, ada dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Yesus mengajarkan bahwa yang mengatakan di sana, apabila benih gagal berakar dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Tanah yang baik adalah orang yang mau mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Seperti yang kita baca tadi ya, Markus 4 ayat yang ke-20. Nah, dari perumpamaan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita diharapkan memupuk hati kita, sehingga ketika sang penabur tadi menaburkan benihnya ke dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menerima benih, atau bisa dikatakan menerima sabda dan firman Tuhan itu. Dan kita akan mudah untuk memahaminya, agar ketika kita mau untuk menerima benih tadi, kita akan berbuah dengan begitu lebatnya. Nah, bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur? Nah, tentu itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita dapat memulainya dengan memohon kepada Roh Kudus untuk selalu mengisi diri kita dengan hasrat yang mau terus memiliki rasa kerinduan untuk memiliki pengenalan kepada Tuhan secara lebih. Ya, Allah hadir di dalam diri kita, kita memberikan ruang kepada Allah supaya Allah terus berkarya ya. Jangan kemudian kita membuat tinggi hati atau merasa kita mampu, yang akhirnya membuat karya Allah itu tidak terlihat di dalam kehidupan kita ya. Kita juga dapat membuat diri kita itu tersedia bagi Allah, sehingga benih di dalam diri kita dapat menghasilkan akar yang kuat ya, serta dapat menghasilkan buah secara berlimpah. Melalui misalnya upaya kita rajin berdoa, membaca kitab suci ya, berpartisipasi, turut membagikan kasih-Nya Tuhan, selalu bertanya, berhikmat ya, selalu bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Semakin peka kita mendengarkan suara Allah, kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita memang mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika kita dibentuk ya. Tapi ketika kita mau bersedia diri dan ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita ya. Karena mesti seperti yang kehidupan yang kita jalani tadi, meski ada sebuah kesulitan atau godaan yang muncul yang bisa membuat kita tidak berbuah ya, membuat kita memilih untuk menjadi tanah yang tidak subur dan gersang dan tandus. Tentu itulah yang diharapkan oleh dunia ya, ketika kita hidup bagi diri kita sendiri, ketika kita hidup bukan bagi Allah tapi bagi kehidupan kita sendiri.
Tapi yang Tuhan mau seperti perumpamaan yang tertulis dalam Markus pasal yang keempat, mengajarkan kepada setiap kita supaya kita menjadi tanah yang subur, tanah yang mampu menghasilkan atau membuat benih tadi bertumbuh dengan baik. Ketika firman Tuhan itu telah dinyatakan kepada setiap kita, inilah saatnya tugas kita untuk menjadi tanah yang baik, yang membuat benih itu bertumbuh, berakar semakin dalam, dan hasilnya adalah membuahkan buah-buah yang akhirnya membuat banyak orang terberkati lewat kehidupan kita. Maka daripada itu, jagalah hati kita ya, supaya tetap lembut dan lunak, supaya kita tetap subur, sehingga selalu siap menyambut yang namanya firman Tuhan. Saya yakin setiap kita akan dimampukan oleh Tuhan. Mari saudara, kita akhiri perenungan kita dengan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, berkat dan rahmat-Mu itu selalu baru bagi kami. Engkau yang membuat setiap kami sedemikian unik. Di tengah keterbatasan kami yang kami miliki, kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Dan ketika Tuhan berfirman, maka terjadilah firman itu di dalam kehidupan kami. Firman itu bertumbuh, firman itu berbuah. Dan tentunya semuanya ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ubahlah hati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi tanah yang baik dan subur bagi sabda-Mu, untuk dapat menyatakan kasih karunia-Mu di tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, tepat di hari Sabtu di akhir pekan. Meskipun akhir pekan ada waktu santai, tapi selalu ingat protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Bahkan meskipun saudara sudah vaksin, tetaplah menjaga kesehatan dimanapun saudara berada. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan, karena Tuhan senantiasa beserta dengan saudara, kini dan sampai selama-lamanya. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati saudara.